Oke. Kita mulai ya dok ya, sudah jam Ya. 1:05. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu peserta kegiatan kelas telemedicine untuk hari ini tanggal 8 April 2021 kita bergabung di sesi keempat dari kelas spesialis anak. Yang ini sudah hadir bersama kita, bergabung bersama kita Dr. Nevita, spesialis anak, yang mana dengan tema BBLR. Nah, seperti yang sudah disampaikan di grup bahwa untuk di bulan April ada sedikit perubahan metode yang kita gunakan dalam pelaksanaan kelas telemedicine. Yang sebelumnya pada bulan Maret itu dimulai dengan kasus yang disampaikan oleh Puskesmas. Nah, untuk bulan April kita awali dengan tema yang disampaikan oleh narasumber. Nah, pada hari ini narasumber menyampaikan tema tentang BBLR. Selanjutnya, nanti setiap Puskesmas diharapkan bisa menyampaikan kasus terkait dengan tema yang sudah ditentukan oleh narasumber. Saya tadi sudah coba cek gitu ya ke peserta, tapi belum ada yang merespon. Apakah ada di antara Bapak dan Ibu peserta yang sudah mempersiapkan kasusnya dalam bentuk PPT ataupun mungkin scan dari rekam medis? Cuma memang belum ada. Belum ada respon gitu ya, belum ada yang menjawab. Bu Dokter Nevita, saat ini partisipan kita baru 14 orang dari 40 orang biasanya yang terdaftar di setiap kelas. Kita lanjut ya dok ya? Bisa langsung aja, mungkin nanti sambil ngikut karena mungkin jaringan juga di daerah. Ya, betul. Baik. Untuk nanti yang mempersilahkan Puskesmas menyampaikan paparan ini bisa dua, ini bisa dari saya atau dari dokter langsung supaya bisa lebih interaktif. Saya persilahkan dok, gimana? Boleh. Sebenarnya kan mengenai BBLR ini memang merupakan salah satu penyebab kematian bayi yang cukup besar, tetapi permasalahan di kita adalah bukan berarti teman-teman dokter di Puskesmas itu tidak handal dalam memenuhi BBLR, tapi yang paling besar di semua puskesmas, kalau saya lihat kan memang secara fisik bangunannya sudah bagus-bagus, tetapi alat pendukung masih sangat kurang, terutama pada alat-alat bantu pernapasan pada BBLR. Seperti diketahui BBLR itu sendiri adalah bisa disebabkan oleh dua badan lahir karena bayi kecil dalam kandungan. Sebenarnya kalau BBLR antara dua hal tersebut, kita masih lebih suka kalau dia BBLR tapi usia kehamilannya cukup, karena berarti masalah kekurangan surfaktan di paru-parunya juga sedikit tidak menjadi masalah dibanding kalau dia BBLR tetapi dia kurang bulan, ya. Semakin kurang bulannya, semakin kemungkinan akan terjadi masalah pernapasan, akan internet koneksinya bagus ya? Lumayan. Kadang terputus dok, tapi ini sedang stabil. Ya biasanya kalau agak merah, kalau ini lagi stabil. Stabil ya. Yang paling penting kalau misalnya teman-teman mendapatkan kasus atau misalnya partusnya di puskesmas dengan kemungkinan dia BBLR, yang harus kita ingat adalah pada saat resusitasi bayinya, hati-hati dengan hipotermi. Jadi jangan lupa untuk langsung memasukkan bayi tersebut di dalam plastik. Kadang-kadang hanya masalah ketidakstabilan suhu itu akan menyebabkan banyak masalah baru akan muncul, karena bayi lahir basah dengan air ketuban, belum lagi dengan air kencingnya sendiri, kita lupa untuk menjaga stabilnya suhu karena konsentrasi di pernapasan. Banyak sekali kasus begitu
suhunya kita perbaiki, si bayinya stabil, terus sudah oke. Mungkin ada beberapa kasus teman-teman di puskesmas. Sebenarnya kalau sekarang pada BBLR memang standarnya begitu lahir harus menggunakan nasal CPAP, continuous pressure, nasal CPAP. Cuma sepertinya belum ada satupun puskesmas yang mendapat alat nasal CPAP, atau sudah ada yang punya ya? Puskesmas yang sudah punya nasal CPAP atau neopuff? Belum ada, dokter. Apa belum ada ya? Nah, permasalahannya di situ gitu. Karena kalau pada BBLR biasanya bayi-bayi tersebut lahir dengan surfaktan yang belum sempurna. Sedangkan kita memerlukan alveol paru-parunya kita buka Maaf dok, sinyalnya tidak stabil dok. Sama yang Dokter Nevita, mohon izin, suaranya terputus-putus. Baik, Bapak dan Ibu, kita menunggu sebentar. Narasumber sedang mencari posisi sepertinya untuk sinyal yang lebih baik. Baik, ini coba mungkin saya sapa dari Dinkes Bengkayang, Bapak Selamat siang Pak. Ada Dokter Chelsea dari Itali. Saya juga ada melihat tadi Dokter Wira dari Puskesmas Ledo. Ada Dokter Senida dari Puskesmas Jagoi Babang. Dokter Hadi dari Puskesmas Sungai Laur. Selamat siang Bapak dan Ibu. Dokter Joko yang standby nih sepertinya. Masih jaga di IGD, Dok? Di Poli, Bu, kebetulan hari ini. Oh, hari ini. Mas sinyal lagi kurang bersahabat. Iya. Ya. Halo, Dok. Udah jelas? Ya. Lumayan lah ya. Pindah ruangan ke? Pindah sinyal. Pindah sinyal. Ya, baik. Silakan Dok, lanjutkan. Jadi kalau misalnya permasalahan yang terbesar di teman-teman di puskesmas, bahkan di rumah sakit Sudarso sendiri, kita memang kekurangan di alat pendukung, sedangkan sedikit pressure untuk benarnya, tapi bagging punya ya? Ada, dokter. Ada ya. Nah, kalau misalnya bagging harus diperhatikan juga pada bayi-bayi BBLR itu cup untuk mulutnya. Karena seringnya kita punya bagging, punya cup, tapi cupnya itu sering kebesaran atau kekecilan, itu juga akan sangat sulit untuk memberikan bantuan pernapasan pada bayi-bayi BBLR. Ya. Jadi tetap setiap kita mendapatkan bayi BBLR, bikin stabil dulu. Stabil terutama apa? Suhu 36,5 ke atas, terus jangan lupa juga kadar gula, hipoglikemik. Seringnya bayi-bayi itu stres, hipoglikemik, tapi kita lupa karena kita konsentrasi di menangisnya saja, ya. Terus sebenarnya kalau misalnya teman-teman di puskesmas tidak mempunyai CPAP, kita bisa membuat yang kalau kita di Sudarso suka bilang CPAP-nya itu CPAP manual, ya. Jadi dengan menggunakan aqua yang 2 liter, aqua yang 2 liter itu di botolnya itu dibolongin,
Terus kita masukkan selang oksigen. Selang oksigen kan yang di mulut, di hidung. Yang satu kita gunting, yang satunya lagi ditutup pakai plester. Nah, yang tali yang sambungan disambung ke plester itu kita masukkan ke dalam botol aqua sedalam berapa banyak tekanan yang kita akan berikan. Biasanya kalau kita menggunakan botol aqua itu tekanan yang kita berikan itu 8 cm ke dalam. Jadi sedikit memberikan pressure kalau misalnya ternyata bayi-bayi BBLR itu harus dirawat di puskesmas. Cuma memang O2 yang kita pakai flow-nya agak tinggi. Jadi dia sekitar 3 sampai 5. Jadi dia sebenarnya jadi seperti high flow oksigen untuk mempertahankan paru-parunya untuk terbuka. Ini sebenarnya alat yang sangat primitif sekali, tetapi banyak di tempat-tempat terpencil ternyata sangat membantu untuk mempertahankan bayi-bayi BBLR itu supaya stabil. Sebelum kalau memang tidak bisa dirujuk, kalau memang bisa dirujuk ya dirujuknya juga dalam kondisi stabil tersebut. Ya, tapi jangan lupa kalau memang kita menggunakan aqua botol tersebut, di dalam air aqua tersebut kita teteskan 1 sampai 5 tetes cuka makan, hanya untuk membuat sedikit steril air aqua tersebut. Ya, nanti saya akan gambarkan, akan fotokan seperti apa di grup. Jadi teman-teman bisa coba kalau misalnya itu bisa tidak hanya pada BBLR, pada bayi-bayi yang lahir dengan asfiksia, bayi-bayi asfiksia yang memang harus dirawat di puskesmas dan tidak memungkinkan untuk dirujuk. Ya, itu bisa dipakai sebenarnya. Si PEP ini juga kadang-kadang kalau kita pakai agak sedikit malu ya, tapi Sudarso juga masih pakai. Sudarso masih pakai karena kita juga kekurangan alat. Ya, jadi sebenarnya program dari pemerintah menurunkan angka kematian bayi, tapi kita tidak dipersiapkan dengan alat yang mumpuni. Jadi sepertinya kita bertempur dengan tangan kosong. Ya, tapi mau tidak mau tetap harus berjalan dengan alat seadanya. Kita mampu untuk menekan angka kematian bayi, terutama pada bayi-bayi dengan BBLR. Ya. Terus kalau mengenai penanganan hipoglikemik, apakah teman-teman di puskesmas sudah ada ya alat untuk mengecek GDS bayi baru lahir? Bisa pakai aku cek. Kalau misalnya ada, teman-teman jangan ragu ya. Kalau misalnya memang kadar gulanya di bawah 45, bisa langsung diberikan D10. D10 dosisnya 2 cc per kilogram berat badan. Ya, kalau memang kita agak kesulitan untuk mendapatkan jalur vena perifer, kita bisa langsung menggunakannya di tali pusat dengan menggunakan NGT 3,5. Kadang-kadang tali pusat bayi itu juga ada tipe yang melintir, jadi susah sekali untuk memasukkan NGT ke dalam tali pusat tersebut. Sebenarnya teman-teman bisa menggunakan bukal. Jadi kita mengambil sedikit D10 itu kemudian kita usapkan di bukal. Terutama kalau misalnya si ibu sudah berhasil mengeluarkan kolostrumnya, itu lebih bagus lagi. Kalau pada bayi-bayi tersebut kita bisa ambil setetes atau 2 tetes, kita oleskan ke bukal si bayi, itu sedikit membantu untuk mencegah terjadinya hipoglikemik pada bayi BBLR. Ya, itu sebenarnya ini teknik-teknik yang harus kita jalankan di tempat di mana kita bertugas dengan peralatan yang ya begitulah. Ya, hati-hati dengan hipoglikemik, hipotermi. Kalau misalnya di tempat teman-teman itu punya inkubator, itu syukur alhamdulillah. Tapi ada beberapa puskesmas begitu inkubatornya dihidupkan, listriknya juga ngedrop, ya. Atau ada inkubator tapi set berhasil. Kalau seperti itu bisa menggunakan teknik kangguru mother care, ya. Jadi kita bisa menggunakan
dada ibunya atau dada ayahnya atau dada neneknya. Ya, jangan lupa posisi bayi pada waktu kanguru dan topi untuk mencegah penguapan dari arah kepala. Ya, itu jadi tapi kalau misalnya di tempat teman-teman sudah mempunyai inkubator itu lebih aman. Tapi jangan lupa untuk selalu mengecek suhu karena walaupun di inkubator pada bayi-bayi BBLR kadang-kadang termoregulasinya itu masih sangat tidak stabil. Jadi suka naik, suka turun juga. Nah, begitu dia turun, hipotermi pada bayi-bayi BBLR kadang-kadang menyebabkan rantai sepsis akhirnya berjalan. Sehingga kalau pada bayi BBLR kita jaga jangan sampai hipotermi, jangan sampai hipoglikemi, jangan lupa juga untuk melindungi bayi ini dari sepsis. Jadi pemberian antibiotik bisa diberikan. Kalau di puskesmas, apakah diizinkan untuk memberikan antibiotik dalam bentuk suntikan? Diizinkan. Kalau diizinkan, kita akan tetap menggunakan first line untuk bayi-bayi kecil, itu adalah ampicillin dan gentamisin. Ampicillinnya pakai 2 kali 50 mg per kilogram berat badan. Kalau gentamisinnya kita bisa pakai 4 mg per kilogram berat badan. Itu first line. First line untuk neonatus ya, baik BBLR atau berat badan lahir cukup, kita bisa pakai dosis tersebut. Kalau dalam beberapa hari kita evaluasi kondisi tidak membaik, kita bisa pindah ke second line antibiotiknya, yaitu Cevo. Sebenarnya Cevo Ami, cuma amikasin mungkin di puskesmas tidak ada, jadi bisa Cevo Genta. Ya, baru kemudian Ceftanetil. Penggunaan antibiotik ini juga hati-hati, karena apa? Yang kita takutkan resistensi kuman di puskesmas bisa terjadi. Sekarang bagaimana dengan kecukupan cairan? Pada bayi-bayi BBLR yang harus memang dia memerlukan kecukupan cairan yang jauh lebih tinggi. Jadi kita bisa memulainya dengan 80 cc per kilogram berat badan per 24 jam. Di mana kebutuhan cairan itu akan naik 20 cc per hari sampai maksimal di 180 cc per kilogram berat badan per 24 jam. Kalau misalnya teman-teman bisa mengusahakan ASI ibunya untuk keluar untuk mendapatkan kolostrum di awal, itu jauh lebih bagus untuk jauh lebih bagus untuk si bayi BBLR, karena permasalahannya apa? Kalau kita menggunakan susu formula, kemungkinan dia untuk terjadinya NEC atau terjadinya kondisi yang tidak memungkinkan lebih terbuka lagi. Jadi mungkin bisa nanti bidan-bidannya atau perawatnya diajarkan bagaimana teknik memerah yang betul sehingga ASI si ibu bisa kita usahakan keluar di hari awal. Sebenarnya bisa ya, sebenarnya ASI ibu tersebut sudah keluar di hari-hari awal, sekitar 80% ibu-ibu sudah bisa mengeluarkan ASI-nya. Yang menjadi kendala utama adalah teknik memerah dan teknik untuk mengeluarkan ASI-nya kadang-kadang banyak yang belum menguasai. Kalau misalnya bisa itu untuk si bayi BBLR-nya jauh lebih bagus lagi. Kalau si BBLR ini berhasil, sebenarnya pada bayi BBLR itu banyak sekali yang harus kita pantau. Salah satunya adalah otaknya, apakah ada perdarahan periventrikular atau tidak. Tapi ini kita memerlukan USG. Teman-teman kalau tidak salah sudah mempunyai USG portable di puskesmas, bisa dipergunakan untuk melihat periventrikular hemoragiknya. Terus kemudian memang pengecekan terhadap mata wajib ya, apalagi pada bayi-bayi yang 7 bulan ke sekitar 7 bulanan. Terus yang ini juga pengecekan terhadap pendengaran itu harus dilakukan. Kesulitannya kita di puskesmas alat-alat tersebut belum ada. Jadi kalaupun sampai tidak ada pada bayi-bayi BBLR yang sempat dilahirkan, kontrol atau follow up
kedepannya memang sangat ketat sekali, terutama tumbuh kembang sampai usia 2 tahun. Karena apa? Pada bayi-bayi BBLR itu kemungkinan dia delay atau menjadi cerebral palsy lumayan tinggi. Ya, jadi monitor baik kenaikan berat badan, monitor tumbuh kembangnya harus sangat kuat. Kalau tidak, kita tidak, jadi begini, memang benar BBLR, tapi kita harus bisa mengantar BBLR tersebut sampai usia di atas 2 tahun, tumbuh kembang sesuai dengan anak-anak dengan berat badan lahir cukup, dengan tumbuh kembangnya juga cukup. Kalau misalnya teman-teman di puskesmas punya grafik Fenton, karena kalau kita menggunakan KMS, berat badan bayi agak sulit kita templatekan ke mana, ke buku pink ya, karena dia punya grafik tersendiri. Nanti kalau bisa saya upload di grup grafik untuk bayi dengan BBLR ya, di usianya udah di cukup, baru kita pindahkan ke buku pink di puskesmas. Mungkin teman-teman bisa mengajarkan ke bidan-bidannya atau posyandu buku pink, pengisian buku pink, terutama pada anak-anak BBLR, jangan lupa untuk tinggi badan dan lingkar kepala selalu diisi, karena itu merupakan salah satu vital sign untuk perkembangan dan pertumbuhan anak-anak dengan BBLR. Mungkin ada kasus yang bisa kita bahas bersama di sini. Sama satu lagi imunisasi. Imunisasi pada anak BBLR memang yang agak diperhatikan hanya hepatitis ya. Hepatitis di bawah 2000 baru kita tidak berikan. Tapi kalaupun di bawah 2000 dengan ibu hepatitis positif tetap kita berikan. Ya, karena banyak sekali di luar yang yakin bahwa batasnya 2.500 atau anak BBLR seringnya telatnya di DPT 1 karena bidan-bidan menunggu berat badan sampai 5 kilo, padahal tidak perlu. Yang kita lihat hanya berarti si BBLR itu kalau di atas 2 kilo bisa kita berikan, tapi kalau di bawah 2 kilo memang kita menunggu. Jadi tunggu di DPT 1. Tapi kalau misalnya ibunya ternyata dengan hepatitis positif, berapapun umur bayi ini yang BBLR, hepatitis 0 tetap kita berikan. Baru nanti di akhir akan ada pengulangan 1 kali lagi. Jadi mengenai imunisasi pada BBLR seperti tersebut. Terus bagaimana pada saat kita memonitor tumbuh kembang, ya? Memonitor tumbuh kembang, teman-teman jangan lupa bahwa kita akan menggunakan umur koreksi. Ya, tapi untuk memulai imunisasi dan memulai MPASI kita bisa menggunakan umur aslinya, umur asli si bayi. Tapi kalau pada tumbuh kembang, kalau misalnya kita melihat adanya suatu kok kayaknya terlambat, kita bisa menggunakan umur koreksi. Sama jangan lupa untuk memperhatikan refleks-refleks primitifnya yang memang harus hilang sesuai dengan usia yang sesungguhnya daripada bayi prematur tersebut, sehingga kita bisa memprediksikan apakah bayi BBLR tersebut apakah akan tumbuh kembangnya sesuai atau akan mengalami keterlambatan. Begitu kita bisa memprediksi bahwa bayi tersebut sudah mengalami keterlambatan, intervensi secepat mungkin harus kita berikan supaya bayi-bayi yang lahir dengan BBLR tidak sampai menjadi CP yang lebih parah. Seringnya masalah yang sekarang adalah keterlambatan bicara. Ada bayi-bayi yang lahir dengan BBLR, apalagi didukung dengan lingkungan yang sekarang juga gadget, bisa. Terus anak-anak tidak bisa tatap muka sekolah sehingga di rumah saja, sehingga banyak sekali interaksi sosial yang terpaksa terputus dari anak-anak tersebut. Mungkin ada yang ini Mbak Eni yang dari Puskesmas ingin didiskusikan.
Ya, Pengalaman baik. selama merawat. Silakan Bapak dan Ibu, apakah pernah punya kasus di tempat masing-masing terkait dengan BBLR, tema kita hari ini? Saya persilakan. Jangan lupa untuk mempersiapkan plastik kalau menerima bayi dengan BBLR. Jadi resusitasi kita lakukan dengan bayi di dalam plastik untuk mencegah hilangnya suhu pada bayi-bayi prematur, pada bayi-bayi BBLR. Kita sapa mungkin Puskesmas Kendawangan, dokternya kita ada Dokter Tri. Halo, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Dok. Waalaikumsalam. Dok, saya udah nyiapkan PowerPoint untuk kasus tanggal 13 bulan Maret lalu, Dok. Bolehkah, Dok? Iya. Kasusnya gimana, Dok? Kasusnya itu lahir dari seorang ibu, Dok, umur 18 tahun, Dok. Sebentar, Dokter Tri sudah siap kan ya dengan PPT-nya ya? Sudah, Dok. Sudah, Kak. Baik. Mas Ari bisa bantu Dokter Tri Kendawangan untuk dijadiin co-host biar bisa share screen. Langsung share screen aja, udah dibuka Mbak Security. Oh, udah dibuka, baik. Terima kasih Mas Ari. Silakan Dokter Tri, share screen aja PPT-nya biar lebih ini lengkap ya. Oke, baik. Izin Dok dan Bu Eni dan teman-teman. Baik, kali ini saya akan menyampaikan sedikit materi, kasus yang ditemui pada tanggal 13 Maret kemarin. Ini slide-nya, presentasi kasus BBLSR, anamnesis dan pemeriksaan ibu, identitas Ibu Sagita umur 18 tahun, datang pada pukul 13.30 dengan keluhan mulus-mulus 1 hari sebelum melahirkan, sebelum masuk rumah sakit. Tidak ada riwayat demam, tidak ada kejang, tidak ada minum obat atau jamu, ataupun trauma, ataupun tidak ada keluar air ataupun darah dari kemaluan. Pemeriksaan fisik KU baik, TD, DTP dalam batas bagus, TPU-nya 20 cm, buka, turunan kepala 2/5, DJJ 140 kali per menit dan teratur. PT pembuka 5 cm, HOS 2, positifis ketuban, positif. Diagnosa, ancaman partus prematurus pada G1 P0 A0 33 minggu, skala 1 fase aktif. Terapi diberikan RL, kemudian dexamethasone 2,5 ampul, dan pasien menolak rujuk. Keadaan bayinya, Dok, masuk pukul 1:30, lahir jam 3.15. Keadaan bayinya laki-laki, BB 1400, panjang badan 43, Apgar skor 7/7 dan 9, retraksi subkosta, RR 72 kali per menit, dengan diagnosa BBLSR dan kecil masa kehamilan. Kemudian tata laksananya, perawatan bayi rutin, dibungkus dengan plastik putih, akses pena tidak dapat dipasang, kalau dapat tuh rencananya dipasang D10, PITK 0,5 mili/IM, GDS 54 mg per dl, keluarga menolak rujuk, oksigen 0,5/1 liter. Untuk pemberian cairannya, hari pertamanya, Dok, rencananya akan 80 cc per kgbb per hari, OGT targetnya 10-20 cc per kgbb per hari atau 2,5 cc per 3 jam. Kemudian karena gulanya sedikit mulai menurun, kami berikan D5 60 cc per kgbb atau 3,5 cc per jam, Dok. Kemudian untuk target besok kalau bagus bisa dinaikkan menjadi 100 cc per kgbb, Dok. Pulang paksa hari ketiga, namun kami minta maaf untuk follow up-nya tidak dilakukan, hanya edukasi bagaimana cara pemberian minum dan sebagainya, Dok. Mungkin itu aja, Dok. Kasusnya mantap ini. Ya. Kasus yang bikin stres karena satu BBLSR, kedua
orang tuanya menolak rujuk, terus ketiga pulang paksa. Jadi nanti kalau sampai terjadi apa-apa, sukanya pihak kitanya yang disalahkan, padahal sebenarnya pulang paksa. Sebenarnya ini udah benar sekali ya, Dok. Terus kalau yang akses pena tidak dapat dipasang, mungkin bisa dicoba di tali pusat, Dok. Nanti kalau misalnya ada kasus seperti ini, gimana? Kemarin belum dilakukan, Dok, karena hanya Dicoba perifer ya? perifer enggak kelihatan sama sekali, Dok. Oh, iya, karena kalau udah 1.500 itu halus sekali, sehingga kalau kita aboket terkecil berapa, Dok? 26, Dok, tapi enggak bisa juga, Dok. Enggak ada pembuluh darahnya, Dok. Nggak ada pembuluh darah ya? Iya, Jadi Dok. kalau bayi-bayi yang kecil seperti bisa kita coba lewat tali pusat. Tali pusat lebih gampang. Jadi pakai menggunakan NGT nomor 3,5, Dok. Ada nggak di puskesmas? Ukuran 4,5 atau 6,5 atau 4,5 gitu, Dok. Kalau 4,5 dia agak lebih besar, tapi bisa dicoba. Kalau vena kan lumennya agak lebih besar. Tapi biasanya di 3,5, NGT 3,5 bisa kita jadikan untuk infus tali pusat. Jadi nanti infus tali pusat dokter udah tahu lah ya cara teknik-tekniknya. Jadi di situ kita bisa memasukkan cairan lewat tali pusat kalau memang perifer, kalau bayi-bayi kecil memang tingkat kesulitannya minta ampun tinggi sekali, bisa seperti itu. Ya. Terus ya, nah yang ini, Dok, kalau ada retraksi memang yang kasus-kasus seperti ini yang bisa kita pergunakan yang sipep buatan, kita bilang sipep abal-abal, tapi ternyata untuk beberapa kasus sangat menolong. Nanti saya bikinkan sket sipep abal-abalnya ini, Dok. Ya, mudah-mudahan juga bisa membantu seperti di Sudarso. Jangan tidak apa-apa, Dok. Di Sudarso juga kita masih menggunakan sipep abal-abal ini, Dok. Sipep abal-abal, tapi ternyata lumayan membantu. Dok, terus boleh sharing tentang sipipnya, Dok, ya? Dan ya nanti saya fotokan, videokanlah cara membuat dan cara memasangnya di bayi, ya. Ini sebenarnya ini yang sipep dari zaman dulu, tapi ya kalau dipakai kondisi saat ini ya mau enggak mau lah tetap, sambil nanti minta sama dinas mungkin bisa meletakkan minimal neopalf untuk masing-masing puskesmas. Karena kalau misalnya kita tidak punya alat, tapi disuruh menekan turunnya angka kematian bayi, terutama pada BBLR, itu tingkat kesulitannya sangat tinggi sekali. Ya. Terus kalau yang Dok, kalau ada minumnya kan bisa menggunakan OGT. Gimana? Kalau ada mempunyai Jackson Risk, membuatnya bagaimana, Dok, ya? Jackson Risk sebenarnya bisa. Jackson Risk bisa dipergunakan. Itu bisa seperti sipep, bisa. Tapi kalau yang tidak memiliki Jackson Risk bisa menggunakan sipep manual yang menggunakan aqua, ya, aqua minum bisa. Nanti itunya saya lihatkan di grup ya. Terus kalau ASI ibu ini udah keluar belum, Dok? Belum ada, Dok, karena belum ada, Dok. Jadi pakai ini ya, mau susu ini ya, susu Dufor ya. Ini kalau pada BBLR memang kita agak sedikit hati-hati, Dok, penggunaan Sufor, karena takutnya banyak efek-efek yang suka muncul kalau pada bayi-bayi kecil. Nanti kalau misalnya dapat kasus yang sama, bisa minta tolong di puskesmasnya. Udah ada konselor laktasi belum, Dok? Tenaga medisnya dilatih? Puskesmas Kendawangan ya. Belum tahu. Kenapa? Belum tahu, Dok. Belum tahu ya. Coba nanti tanya ke bidan atau gizi. Kalau enggak salah dinas itu melatih bagian gizi sama bidan bagaimana teknik
supaya ASI ibunya bisa segera keluar di hari-hari awal. Jadi bisa kita pakai. Apalagi dokter memprogramkan ASI intake-nya kan 1,5 sampai 2,5 cc per 3 jam. Terus dinaikkan sesuai kemampuan bayi. Target. Tapi pulang paksa ya, Dok. Ya susah ya kalau pulang paksa. Follow up mungkin follow up dititip ke bidan desa mungkin bisa, tapi saya agak ragu nih kalau si bayi ini di rumah tanpa biasanya refleks hisapnya juga belum terlalu bagus, takutnya malah dikasih botol tanpa hitungan seperti dokter udah melakukannya pakai NGT, takutnya malah aspirasi bayi ini. Jadi memang yang bisa kita lakukan maksimal mungkin ya memang sudah seperti yang dokter lakukan terhadap bayi ini. Tinggal mungkin bisa di follow up kalau memang dia bertahan. Baik, Dok. Kasus yang lain ini ada atau ada? Terima kasih, Dokter Tri. Lanjut ke puskesmas yang lain ya, Dokter Nesita ya. Halo, Dokter Nesita. Sinyalnya kembali kurang stabil ya. Baik, Dokter Joko dari Puskesmas Sungai Tinyung, apakah ada kasus terkait dengan tema kita hari ini, BBLR, yang ingin disampaikan ke narasumber? Dokter Nesita, sinyalnya masih belum stabil ya. Baik, Bapak dan Ibu peserta yang lain ke Puskesmas Entikong, Dokter Chelsea. Apakah ada kasus yang mau dibahas dengan narasumber? Belum. Oke. Terima kasih. Dari Puskesmas Balai Sepuak, Dokter Kristo. Monitor, Dok. Dokter Kristo. Oke, belum terdengar. Ya. Dokter Nesita sempat hilang sinyal ya, Dok. Ini masih warna merah, Dok. Udah muncul lagi belum? Udah muncul, tapi masih merah. Masih warna merah ya? Iya. Oke. Saya sudah coba. Sudah muncul ini, Dok. belum? Muncul tapi masih warna merah. Beberapa puskesmas yang saya tapi suaranya coba tanya. Kedengaran jelas? Suaranya kedengaran, Dok? Dokter Suara Nesita kedengaran jelas ya? Ya, kedengaran. Dokter Nesita mau sapa puskesmasnya langsung? Boleh yang mempunyai kasus atau kasusnya sama seperti yang dari Puskesmas Kendawangan. Puskesmas Ledo mungkin, Dokter Wiro. Rekan seperjuangan di Tawang, Dok. Dokter Wiro badannya masih remuk-remuk, dia tidak siap Izin, Dok, masih di luar, Dok.
Masih di luar. Mempresentasikan kasus. Nah. Ya, enggak apa-apa. Kalau suaranya jelas ya? Suaranya jelas. Suaranya jelas, Dok. Nah, karena kalau cam-nya nyala kayaknya jadinya berantakan. Boleh. Ya, boleh Dari ya, Dok, di Dr. luar Chelsea? kampus ya. Ya, Boleh. oke. Silakan, Gimana Dr. Chelsea? Ya, Dok. Dr. Chelsea? Terus gimana dokter? Nah, Dr. Chelsea sepertinya menuliskan kasusnya di room chat, Dok. iya. Jadi Dr. Chelsea Halo, Dr. Nevita. ya. Jadi tetap yang kasus seperti Dr. Chelsea tuliskan untuk saat sekarang ini kasus COVID pada anak itu untuk Indonesia tinggi sekali. Jadi dia se-Asia Tenggara kayaknya kita yang paling tinggi ya. Dan memang kesulitan kita untuk mendapatkan datanya karena banyak sekali orang tua yang tidak mau anaknya di swab PCR sehingga kita kesulitan. Kebetulan dari Ketua IDAI Indonesia memerintahkan kita untuk melakukan pengumpulan kasus langsung gitu. Jadi memang kalau dilihat dari kasus di Pontianak saja itu tinggi sekali ya. Kalau untuk saat sekarang, kalau misalnya memang sebenarnya kalau mau dicurigai bisa, karena kita di Sudarso juga banyak menemukan kasus-kasus yang ada yang datang dengan bukan gambaran pneumonia, tapi tahu-tahu PCR-nya positif. Ada yang hanya mau operasi, di screening positif. Untuk saat sekarang, semua kasus anak yang datang, bahkan semua kasus yang kita tangani kan kita sebagai tenaga medis jadinya harus jaga tetap protokol kesehatannya kuat gitu loh ya. Dan kalau di puskesmas dokter enggak punya ini ya swab pemeriksaan rapid untuk screening awal. Kalau misalnya ada bisa dipergunakan ya, tapi memang akhir-akhir ini HFMD kasusnya sedang tinggi sekali, Dok. Kalau memang dokter menemukan memang lebih ke arah HFMD, bisa diterapi ke HFMD ya. Ada juga satu kasus penyakit yang primary herpetic gingivostomatitis juga mirip sekali dengan HFMD. Nah, apalagi jumlahnya terbatas, jadi memang kita harus selektif sekali ya, Dok. Itu agak sulit. Agak sulit. Tapi kalau memang misalnya dokter curiga ke arah COVID, ya terapi terhadap COVID tetap bisa diberikan. Kalau pada anak-anak tanpa pneumonia, terapi COVID-nya bisa kita lihat di buku panduan sama ya, tetap hanya suportif. Kecuali kalau memang udah sangat jelas sekali, baru kita menggunakan obat-obat yang memang untuk COVID. Sampai saat ini memang kalau di Pontianak yang anak COVID meninggal itu sekitar 2 ya. Di Pontianak ya 2, itu juga satunya dengan komorbid perforasi usus, yang satunya lagi dia combine dengan difteri. Jadi kayaknya
difterinya yang menyebabkan terjadi karditis anak itu. Ya, kalau yang dokter Chelsea lakukan sudah sangat tepat sekali. Jadi suportif dengan infeksi di kulitnya kita tambahkan antibiotik. Karena kalau misalnya betul HFMD kan self-limiting disease, tapi cuma masyarakat kan kalau kita menjelaskan self-limiting disease tidak dikasih obat apa-apa, ya dokter sudah benar memberikan terapi suportif dan perawatan pada UKK kulitnya. Sama-sama Dokter Chelsea di Entikong. Kemarin kita belum nggak jadi ke Entikong ya, hampir muter ke Entikong. Iya. Baik, saya persilahkan puskesmas yang lain. Kita masih punya waktu yang cukup panjang. Silakan Bapak dan Ibu peserta untuk bisa memanfaatkan kegiatan ini. Tadi sudah dibuka peluangnya oleh Dr. Nesita untuk tidak hanya membahas kasus BBLR. Silakan Bapak dan Ibu. Sebenarnya buat teman-teman yang bergabung di kelas anak ya di sini ya. Jangan ragu untuk me-WA kita langsung kalau tidak harus menunggu berkumpul di acara ini. Jadi kalau ada kasus yang mungkin bisa yang harus didiskusikan, jangan ragu untuk me-WA atau menelpon. Kita akan bantu dari biasanya juga kita diskusikan juga untuk kasus kalau memang kasusnya memang sangat sulit sekali dan tidak bisa dirujuk. Jadi tidak harus menunggu di sini untuk membahas. Jadi begitu ada kasus langsung saja me-WA kita, biasanya akan kita balas kok. Oh, nomor saya 0815 938 2931. Lagi dok? Oke, udah ya. 15 benar ya? Nah, 0815 938 2931. Oke. Ya. Baik. Bapak dan Ibu, masih ada lagi yang mau didiskusikan? Kadang-kadang kalau di sesi diskusi bingung mau mendiskusikan, tapi pas sudah pulang udah pertengahan mau tidur, ingat ini mau didiskusikan. Baik. Silakan monggo. Ya. Puskesmas Balai Sebut ada Ibu Widi ya. Oke, Dr. Felida, terima RSUD kasih. Sudarso itu termasuk ya, RSUD Sudarso. RSUD Sudarso. Puskesmas sudah, saya nggak tahu nih. Nanti Mas Ari yang itu. Sudarso siapa? Dokter siapa ya? Dok, ada pertanyaan ini dok dari Sanggoledo ya. Ya. Usia 7 bulan, dia usia ininya berapa ya dok? Usia apa? Usia lahirnya prematur berapa bulan? Jadi coba diinikan dulu, dikoreksi dulu dok. Setelah dikoreksi, baru dilihat di plot. Tapi kalau dia 4,7, 7 bulan, anggaplah dia lahirnya. Nanti dokter ini dulu, kalau memang kita langsung ngeplot, dia akan memang di -3. Tapi kalau misalnya ternyata dia lahirnya misalnya di usia 27 minggu,
Berarti kan kita 40 kurang 27, Dok. Jadi usianya kita turunkan lagi. Turunkan lagi ke itu dilihat. Mungkin masih masuk ke gizi kurang anak ini. Bagaimana edukasi kepada ibu bayi BBLR dan keluarga jika bayi dengan berat di bawah 2000 jika di puskesmas apa kalau misalnya bayi di seperti ini bisa untuk mengajarkan kanguru, Dok, kanguru mother care. Kanguru mother care, terus bayi tetap dibungkus. Di KMC paling bagus sekali karena dada ibu itu adalah inkubator alami. Jadi kalau misalnya bayinya mengalami hipotermi, dada ibu akan otomatis naik sekitar 2 derajat. Terus kalau misalnya bayinya mengalami demam, dada ibu akan turun 1 derajat. Itu inkubator alami yang memang sudah disiapkan oleh alam untuk bayi-bayi tersebut juga. Cuma yang memang tingkat kesulitannya adalah mengedukasi orang tua untuk melakukan kanguru. Karena mereka pasti takut, bayi kok diletakkan di dada terus kita wrap dengan selendang panjang. Itu memang tingkat kesulitannya. Sebenarnya gampang, mungkin memang harus didampingi oleh bidan desa atau ibu. Di sana dasa wismanya jalan enggak, Dok? Kalau misalnya jalan, bisa minta bantuan ibu-ibu kader untuk memantau kalau dasa wismanya jalan. Kurang tahu. Karena yang paling berat. Kenapa? Kalau dasa wisma jalan bisa minta bantuan ibu kader, tapi kalau tidak berarti memang harus kita pantau dengan internetnya memang harus. Kalau tidak ada, berarti E-nya yang kuat, dan jangan lupa untuk zaman sekarang kita bisa lewat WA untuk memonitor kondisi bayi tersebut. Jangan lupa untuk kalau misalnya ibu tersebut bisa kunjungan ke puskesmas, kalau enggak mau kita kunjungan ke rumah. Karena yang paling ditakutkan pada bayi-bayi 2000 terus kita pulang suka memberikan susu formula dengan botol. Yang kita takutkan adalah yang dikasih anak 2000 gram untuk membuat susu formula biasanya pasti 30 cc. Dan bayi mempunyai refleks hisap. Refleks hisap alami, dia akan hisap terus sampai yang takutnya dia kekenyangan, muntah, aspirasi, ya biasanya jalur kematian bayi-bayi BBLR tuh aspirasi termasuk salah satu yang sangat tinggi sekali. Di mana lembah apa nih lembah? Halo Dok, Dokter Nancy kan? Bagaimana? Bagaimana? Suaranya kurang stabil, Dok. Hilang datang. Kurang stabil ya. Hilang datang. Jadi kalau misalnya tetap harus bisa di bedong atau kanguru mother care. Kedengaran jelas enggak? Ajarkan kanguru mother care.
Dokter Sesi bisa mendengar suara saya? Bisa? Oh, oke. Baik. Terima kasih, Dok. Ya. Dokter Nevita? Halo, halo. Ya. Oke, Dok. Oh, oke. Baik, Dokter Nevita koneksinya kurang bagus. Oke, pesan beliau, teman-teman bisa lewat WA kalau suara putus-putus. Baik. Oke. Baik, Dokter Nevita, jika memang sinyalnya sudah tidak stabil, Bapak dan Ibu mohon maaf untuk sesi yang akhiri ya. Itu juga. Mengingat Oke. Ya. Dokter Nevita? Halo, Ya, Dok. kedengeran enggak? Oke. Mas Ari, suara saya terdengar, Mas Ari? Dengar Mbak, jelas. Dengar ya? Dengar jelas. Ya. Baik Bapak dan Ibu, seperti yang sudah Dokter Nevita sampaikan di room chat bahwa sinyal beliau kurang bersahabat hari ini, sehingga mungkin sesi untuk hari ini kita akhiri ya. Kita akan bertemu lagi di sesi kelas telemedicine selanjutnya, kalau saya tidak salah di tanggal 12. Benar ya, Mas Ari ya? Nanti untuk link Zoom-nya akan kita kirim di grup. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu atas diskusinya hari ini. Saya sebagai pemandu acara mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Dokter Nevita, terima kasih sudah berkenan bergabung. Meskipun mungkin terputus-putus ya Dok. Semoga nanti kita bisa lakukan kembali sesi bersama Dokter Nevita di kelas selanjutnya dengan tema yang berbeda. Saya akhiri sesi untuk hari Kita foto ini. dulu Mbak. Oh iya benar, baik. Makasih Mas Ari sudah diingatkan. Sebelum kita akhiri, Bapak dan Ibu mohon untuk mengaktifkan kamera. Oke. Dalam berapa slide? Ada berapa slide Mas Ari? Ada 1, udah banyak yang keluar. Oh, udah banyak yang keluar. Baik, ya. Dalam hitungan ketiga, Mas Ari akan lakukan print screen ya, foto. Oke, silakan Bapak dan Ibu. 1, 2, 3. Oke, ya. Terima kasih, Dokter Nevita. Mohon maaf. Terima kasih Bapak dan Ibu semua, Dokter Sesi, Dokter Joko, terima kasih. Ada dari Jagang Dokter Venida, terima kasih. Dari Entikong. Selamat siang, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.